biasanya kalau kekurangannya ya itu, kalau bisnis laundry kiloan atau laundry satuan dapat uangnya langsung cash. Tapi kalau ke ini harus sebulan, gitu loh. Ya. Jadi akhir bulan kita cocok-cocokan, baru kita masuk, ya kan? Masukin invoice. Kalau kita terlambat masuk invoice, itulah yang bikin kadang-kadang akhirnya molor, bukan sebulan lagi, 2 bulan. Jadi awal bulan itu saya udah close, langsung kita cocok-cocokan sama dia, buruan, close, tanggal 1 udah selesai ngasih di sana dikejar sama cocok, ya biasanya langsung seminggu berikutnya keluar. Ya. Nah, Tapi kalau lewat dari kedua, awal bulan bayarnya susah ya berikutnya ya. Berarti ya kalau kalau lebih dari tanggal tengah-tengah itu berarti dia nanti misalnya telat nih. Kita cross check ada yang salah, belum cocok, akhirnya lebih dari tanggal 10, tanggal 15 itu masuk bulan berikutnya lagi bayarnya. Berarti kan 2 bulan istilahnya kan. Nah, kita berarti harus kekurangannya adalah kita sebagai provider laundry hotel harus menyiapkan administrasi yang rapih betul, ada dan uang disiplin. cadangan untuk operasional minimal 3 bulan. Ada dana untuk operasional minimal 3 kali. 3 bulan, 3 kali. Ya. Nah, itu. Nah, Nah, satu. biaya, Kedua, biaya operasional itu maksudnya semuanya Pak ya, dari mulai gaji, ya, kemudian betul. chemical, kemudian Chemical dan listrik dan apa semua gitu itu, ya. itu Cadangannya harus 3 3 bulan, bulan Pak. ya. Iya. Ya, satu. Kedua, di masa pandemi ini, dulu kita kan enak nih. Begitu ada pandemi, ya ini, karena hotel orang takut dan hotel juga banyak yang tutup, nah ini kebalik sekarang. Justru yang banyak laundry keluar-keluar ini yang lebih Survive. bisa survive daripada yang hotel. Karena terpuruk, apalagi di Bali, tutup semua. Banyak yang tutup, Pak. Ya, berarti kekurangan berikutnya adalah hati-hati dengan dampak krisis ekonomi ataupun krisis yang lain yang mempengaruhi sektor pariwisata, Pak ya. Pariwisata, nah itu aja. Ya. Nah, makanya saya pikir begitu ada dampak kemarin, sebetulnya bagi milenium waktu itu nggak terdampak seharusnya karena yang kita tanganin ini ternyata hotel-hotelnya dipakai oleh dokter-dokter dan nakes itu untuk siaga COVID, ya kan? Untuk tinggal, sehingga ya. disewa full. Harusnya kalau kita nangani kemarin, omset makin tinggi karena apa? Tingkat huniannya full disewa semua 100%. Ya. Gitu loh. Nah, tapi karena ada yang takut dan itu tersebar diumumin di media, sehingga warga yang dengar takut, nah, protes, sampailah kelurahan, kecamatan apa juga takut, Koramil takut, kita didatangin di milenium itu. Iya. Warga takut, Pak, nggak boleh nyuci yang dipakai oleh dokter-dokter dan nakes yang untuk siaga COVID. Waduh. Bisa nggak minta daripada nanti yang LSM atau yang orang-orang ini malah membuat gaduh kerusakan, Bapak bisa menunjukin dari surat dari Depkes, ya, itu bahwa linen yang dibawa ke sini semua itu sudah steril. Akhirnya saya ngurus, Pak Kiai, sampai ke sana saya ngomong ke GM-nya nggak bisa. Akhirnya dikasih saya masuk ke sana, ada surat bahwa yang dibawa ke sini itu steril. Udah jalan seminggu. Nah, sama itu Century Wisma Atlet telepon saya, Pak, semua nggak berani nerima, Bapak yang bisa nerima ya. Siap, gitu kan? Yeah. Nah, ternyata saya telepon ke manajer saya, ini Century Wisma Atlet minta diambil. Berani nggak gitu? Bukan nggak berani, kan kita ada surat sertifikasi itu kan? Ya. Nggak bisa, Pak, sudah nggak boleh lagi. Kalau nggak boleh gimana? Kan kita didatangin lagi. Warga masih takut buat pernyataan. Waduh, baru seminggu doang. Akhirnya udah seminggu, akhirnya daripada nanti orang anarkis katanya Kapolresnya sama Kapolsek, ya udahlah, akhirnya kita tanda tangan tidak menanganin hotel-hotel yang dipakai untuk
isolasi atau nakes itu. Udah. Nah, otomatis saya ada 15 hotel lebih yang saya tangani di Jakarta itu. Yang ditolak ya Pak? Yang saya akhirnya tolak. Betul, nyariin, minta tolong dong Pak, cariin siapa yang mau. Saya ke beberapa hotel yang khusus laundry yang khusus nangani rumah sakit. Saya tawarin. Nah, lucunya begitu, ini kan karena COVID pertama Pak ya. Ada yang biasa nangani rumah sakit itu saya tanya, Pak, bau bisa nangani hotel? Masih ada slot waktu enggak? Oh ada, hotel. Aduh, hotel kalau di tempat saya nggak bisa Pak. Kayak spesialis rumah sakit infeksius, nanti hotelnya nggak mau. Emang kenapa Pak Millennium gitu? Enggak, kebetulan hotel ini kan dipakai untuk siaga COVID. Aduh, COVID Pak. Wah, kalau COVID nggak berani. Nah, rumah sakit. Aduh, saya bingung. Spesialis rumah sakit nggak berani. Saya tawarin lagi teman saya, nggak berani juga. Akhirnya saya tawarin lagi yang di Jol, Pak Marwan itu. Ya. Oh, siap Mas. Ada berapa hotel? Ada 15. Oh, siap mau. Bapak jangan mau-mau ordernya. Kalau ownernya sih oke, karyawannya. Oh, enggak biasa, Mas. Kemarin hotel rumah sakit Bethesda yang Dokter Rudi itu yang muda meninggal COVID, kan nyucinya di tempat saya. Anak-anak biasa. Oh, ya udah. Akhirnya beliau tak suruh ke hotel-hotel itu, tak kenalin. Ya, inilah. Dah, sekarang nego sendiri. Jadi ya, kelemahan itu sementara Pak Kiai. Ya. Setelah new normal, manajer saya suruh membalikin lagi. Pihak hotel apa ngomongnya? Lah dulu Pak, kita lagi sengsara, suruh cari nyuciin, bantu, Bapak nggak bisa bersedianya. Yang bersedia ini ya. Akhirnya kita yang putuskan dia berani, ya udah seterusnya dia aja. Waduh. Ya Allah, waduh. Ya itu. Tapi saya sebagai nakoda, makanya nggak bisa. Wah ini kalau begini kita waktu itu ada 70 karyawan Pak. Kalau begini penumpang mah bisa aja, ada skoci dia loncat kerja pindah lain. Tapi kapal ini nggak boleh tenggelam. Akhirnya saya pikir, aduh, ini harus banting setir ini. Dunia mana? Karena kadang-kadang kita itu pengusaha harus kreatif. Jadi bisnis laundry itu kan nggak hanya hotel, nggak hanya kiloan. Yang memerlukan itu banyak industri, semua industrial makanan, minuman, biasanya itu pabrik yang sudah ISO itu wajib biasanya linennya atau seragam-seragamnya itu adalah dicuci keluar. Akhirnya saya nawarin. Pas kita mau nawarin, Sari Roti telepon ke saya, Pak, masih ada slot nggak Pak untuk nyuci? Padahal kita kosong nih. Yeah. Kalau untuk Sari Roti, saya utamakan. Karena dia ada yang karyawannya kena COVID. Dia takut. Terus ditelepon dari Denso. Kan ketua SPSI-nya meninggal karena COVID. Denso ya? Di Denso ya, waktu itu. Telepon, bisa nyuci Pak? Oh bisa. Udah kita ambil aja. Jadi bagaimana cara nyari peluang yang lain. Akhirnya saya konsennya ke pabrik-pabrik. Nah, dapat satu pabrik. Nah ini, akhirnya saya rekomendasikan ke pabrik-pabrik lain. Cuman ini bagi teman-teman, jadi kalau ingin ke pabrik benar-benar yang pabriknya itu profesional, jangan lupa perusahaan kita pun harus ikut profesional. Maksudnya gini, aturannya dia faktur pajak, dia akun laporan keuangan pun harus yang sudah di akuntan publik, audit akuntan publik. Karena apa? Saya waktu ditawarin masuk ke L'Oreal, itu yang diminta akun sama dia laporan keuangan. Begitu sampai masuk sana ditanya, Pak, maaf ini sudah diaudit sama akuntan publik belum? Nggak bisa. Harus akuntan publik. Nah itu kan padahal peluangnya besar itu. Ya. Jadi banyak Pak. Itu Kalbi Farma, Kimia Farma, Sari Roti,
apa namanya, pabrik-pabrik semua itu perlu laundry, Pak. Cuman karena marketnya orang kita itu melihatnya kalau buka laundry ya kiloan, ya satuan biasa. Terus ada laundry yang mengarah ke pesantren dan hotel. Udah, pabrik enggak, padahal pabriknya itu bingung kita nyari. Gitu. Bahkan kalau untuk satu bendera aja, susu bendera, itu sebulan itu cuciannya bisa hampir 300 juta, Pak. Pabrik susu bendera 2. Itu kan ada pasar Rebo. 300 juta dengan hitungannya kiloan apa satuan, Pak? Satuan, Pak. Per satuannya berapa? Karena dia banyak, kemarin itu kompetitor saya ditawarin, tapi karena dia mintanya tinggi, saya nggak mau. Satu set kalau nggak salah, baju sama ini, lab ini. Baju sama celana ya? Ya, baju celana. Kalau nggak salah, 3.750. 3.750, ya. Tapi kan jumlahnya ribuan, Pak. Volumenya besar, ya kan? Besar. Kalau volumenya agak tidak banyak gitu, misalkan cuma orderannya 100 juta, biasanya Bapak kenain berapa per potongnya? Tergantung, Pak. Kayak kemarin, kayak di Millennium ini ada pabrik yang di Marunda. Dia hanya 100 karyawan. Kan? 100 karyawan. Itu saya satu setel baju sama celana 25.000. Dia mau. Jauh ya, antara 25.000 sama 3.000 tadi. Betul. Cuman dia 100. Saya waktu itu gini, Pak, aduh cuma 100 karyawan ya. Udahlah. Ngambilnya. Ini bisa sih mahal 25.000. Masalahnya mereka itu adalah pabrik ekspor. Yang dia harus swab tes linen. Dia sudah nyuci ke lain-lain, ya. Waktu di swab tes linennya masih ada bakteri. Wis sampai segitu ya? Iya, Pak. Dia audit terus. Lah, kebetulan dia ke rumah sakit Harapan Kita. Di Harapan Kita dicuciin lolos, gitu kan. Nah, tanya, siapa ini? Nah, saya taunya dari orang Harapan Kita. Pak, nyuci ini. Kita kan nggak bisa dibedain. Udah, saya aja. Saya tembusin. Saya bilang, chemical saya itu yang dipakai di Harapan Kita. Oh, dia mau. Makanya saya bilang 25.000. Dia nggak nawar. Bikin kontrak. Pasti bikin kontrak. Ya. Jadi kita harus kreatif di situnya. Betul, bahwa kita mikir kalau ini pabrik industrial, ya kita harus siapkan, nggak bisa hanya chemical, cuman pakai deterjen sama pelembut, nggak bisa. Pelembut nggak bisa. Ya. Harus dengan chemical khusus dan bisa beli di Pak Heri ya. Harus ada disinfektan. Jadi kita maju dikit lah. Misalkan selesai itu kita ke BP POM, kita testin ininya, swab tes linen. Ini bakterinya benar-benar lepas enggak? Kita ada bakteri ada 6 yang diminta, ya udah kita berapa macam, gitu kan? Mantap. Berarti tadi kesimpulannya adalah bahwa untuk yang laundry hotel itu peluangnya masih bagus, Pak ya, sama pemainnya masih belum terlalu banyak. Jadi ibaratnya masih ada peluang bagi pemain baru yang memang mau fokus ya, Pak ya? Ya, masih. Memang agak hotel masih agak ini, tapi nggak tertentu sih, Pak. Nah, contohnya yang Binato Jaya itu. Pabrik ya. Jadi kan bisa hotel, bisa ke arah pabrik. Artinya laundry corporate lah ya. Kita ngomongnya laundry corporate masih ada peluang, Pak ya. Karena kebanyakan teman-teman laundry itu perusahaannya masih perseorangan, bahkan masih belum ada badan hukum, sehingga kalau masuk ke korporasi masih agak susah ya, Pak ya. Betul.